tidak terasa ya, kita sekarang sudah mau bahas soal ketujuh ini. Soal ketujuh, ini tipikalnya hampir sama ya sebenarnya dengan nomor, kok nomor 7 ya, ini nomor 8 ya. Nah, jadi begini ya, ini hampir sama, jadi ada hasil fungsi komposisi yang diketahui. Nah, kita disuruh mencari komponennya. Sebenarnya kan begitu. Nah, apa bedanya ya? Nanti kita lihat dulu ya. Ini saya masih ngetik dulu. Jadi ada fungsi ya, ada fungsi H komposisi G S. Ya jangan dibaca O ya, nanti lain artinya kan. Kalau kalian bilang O itu HOG, HOG jadinya ya. Jangan dibaca O ya. Itu kalian bacanya tetap H komposisi G. Nah, jadi ini hasil fungsi komposisi. Ada fungsi yang masuk ke dalam fungsi lain dan ini hasilnya begitu. Kemudian kita diberi petunjuk bahwa ini ya, fungsi G-nya persamaannya seperti ini. Nah, G-nya saya beri warna biru saja ya kalau begitu ya. Karena hanya sudah merah berarti G-nya gantian warnanya kok begini deh. Berarti G-nya saya beri warna biru. Tebelin dikit ya. Saya kasih warna biru deh. Oke, semoga ini terlihat. Nah, kita ini mau mencari fungsi gini ya. Fungsi H. Ini warnanya kebablasan biru. Kontrol boldnya matikan. Oke. Iya. Ini nomor 11 ya. Ya, ini kadang-kadang begini nih formattingnya nih. Fungsi, mudah-mudahan fungsi HS dicari ya, kita cari fungsi H. Fungsi H warnanya merah ya, itu ciri khasnya dia di nomor ini, bahwa fungsi H warnanya merah dan fungsi G itu warnanya biru. Dapat dicari dengan cara berikut. Boldnya saya matikan, kembali otomatis. Nah, iya, warnanya lebih tebal, tapi tidak apa-apa. Nah, ya supaya tidak terpisah kita turunkan saja ya sekalian ya. Nomor 8 ini saya bawa ke bawah. Gini, H komposisi G. Kita mulai dulu dari pengertiannya. H komposisi G itu kan ini hasilnya. Nah, saya akan kembalikan ke definisi apa itu H komposisi G. H komposisi G hanya di depan, G-nya di belakang. Begitu ya. Gini ya, saya copy paste. Lalu ini GS-nya ya, berarti G-nya ya. Nah, ini dia artinya. Dimana hasil komposisinya itu ini gitu. Ini nih hasilnya nih. Saya ambil panahnya. Ini dah. Arrow-nya saya ambil dari sana. Nah, apa sih itu GS? Ini kan begini. Kita dikasih tahu produk, dikasih tahu bahannya. Ya, jadi hanya yang di depan, G-nya yang di belakang. Berarti H itu jadi mesinnya, sementara G itu adalah bahan bakunya. Jadi ada bahan baku, ada produknya, tetapi kita tidak tahu mesinnya seperti apa gitu ya. Kita ditanya itu mesinnya itu apa? Mengapa bahan G tadi, bahannya itu si G, kok berubah jadi seperti itu? Beda dengan soal nomor 7. Kalau nomor 7, kita punya mesin, kita punya produk yang ditanya bahan masukan. Berarti kalau yang nomor 7 ini karena yang ditanya bahannya ya kita ikuti saja sudah. Masukkan aja bahannya. Nanti kita teliti itu bahannya apa ya, ikuti prosesnya. Nah, sehingga dapat hasil ini. Kalau yang ini karena kita tidak tahu bahannya apa,
hanya tahu mesin dan produk, berarti kita kerja terbalik. Apa itu kerja terbalik? Kita pakai pemisalan. Misal, ya jadi karena kita tahunya nih bahan ya, ini bahannya kan ini nih, si GS ini. GS ini kita misalkan saja. Misal GS ini saya kasih nama sebagai A ya misalnya. Nilainya ini. Kita otak-atik deh ya, kita otak-atik di sini ya. Saya taruh di bawah aja deh ya. Misal GS itu ini. Nah, yang kita otak-atik itu begini. Kalau kita sebut ini sebagai A, berarti kan kita bisa saja begini ya. Saya mau tukar nih posisinya nih sekaligus nih. Saya tukar ya. Berarti S kurang 2 sama dengan A. Saya tukar begitu dulu. Ya, ini bahan masukan ini harus kita akali nih. Kita bikin bahan masukan itu kembali ya. Kita substitusi balik. Jadi kita cari S-nya. S itu apa sih? S itu sama dengan, itu kan yang tidak ada S itu duanya kita suruh pindah ya. Jadinya S itu sama dengan A kurang 2. Nah ini dia. Ini yang sedang kita proses. Jadi bahannya itu kita bikin kebalik gitu ya. Kita balik bahannya. Lalu kita akan substitusi ke sini. Substitusi ke HGS. Nah ini ya. Substitusikan. Nah ini warnanya ke bawah nih, warna birunya nih. Ya, saya kembalikan dulu ya otomatiknya ya. Substitusikan ini ke persamaan ini HG-nya tadi. Ibaratnya ya kita bikin keselak balik ya. Apa sih namanya ya? Ya itulah ya. Saya masukkan ke sini. Ini substitusinya nanti akan sekalian ya. Nah. Oke. Kita mulai ya. Kita mulai. Oke, HGS sama dengan itu. Sama dengan itu. Nanti kalian ganti semua nih. GS itu kan kalian sebut sebagai A tadi. Berarti ganti dia pakai A. HA sama dengan 3S. Nah, ini nih. Kalian ketemu variabel S. Tadi kalian sudah mencari ya. S itu adalah A kurang 2. Ini tujuannya tuh begitu gitu. Jadi kalian substitusi balik ini nilai-nilai supaya dapat ya. Ini apa sih persamaan mesinnya kok dengan mesin seperti itu kok jadinya begitu gitu loh maksudnya. Jadi ya pakai pemisalan dulu ya. Ini hurufnya berapa nih? 16. Oke, saya jadikan 16 ya biar stabil. Ini memang harus begini nih kerjanya ya. Nah, saya jadikan 16 dulu. Oke. Semua variabel S ini jadi GS-nya kalian ganti pakai A, nanti variabel S-nya kalian ganti pakai ini A kurang 2. Ini ada lagi nih 2S ya, sudah ganti lagi. Ganti lagi nih. Ini hasilnya. Jadi kalau dia yang ditanya fungsi depannya, ini namanya yang ditanya fungsi depan alias si mesin, kalian pakai pemisalan. Kalau yang ditanya fungsi belakang alias bahan bakunya, kalian masukkan saja langsung. Kira-kira seperti itu kesimpulannya. Nah ini saya lanjut dulu ya, saya lanjut dulu. Oke, kita lanjutkan. Ini kalau kalian kali kan jadinya nanti begini, ini perkalian harus adil ya. Berarti 3 kali A, 3A dikurangi 3 kali 2 itu negatif 6 ya. Nah, yang di atas begitu, yang di bawah juga sama, harus adil kalian. 2 kali A, 2A. Dikurangi 2 kali 2, 4. Nah, ini hasilnya jadinya sementara begini. Apakah sudah selesai? Tentu saja belum. Kalian sederhanakan ini. Ini negatif 6 kurang 1, negatif 7 ya. Min 4 tambah 3 hasilnya min 1. Nah, ini dia. Jadi ini adalah fungsi HA-nya, sehingga fungsi HA ya, saya ini kan karena dia warnanya merah ya, saya
seragam kan, biar merah juga. Ini dia hasilnya. Berarti inilah fungsi H yang sedang kita cari. Ya, ini kalian kalau tidak paham langsung tanya ya, karena ini memang lumayan ini dua soal ini. Ya, ini yang ditanya bahan bakunya. Kalau yang ini yang ditanya adalah mesinnya. Oke, ini ya videonya seperti ini. Silakan jika ada yang belum dipahami ditanyakan lagi. Kita akan bertemu di video pembahasan selanjutnya.